Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang merupakan tugas Bahasa Indonesia untuk melakukan observasi pada Kampung Tahu. Di sini kami kelompok 5 sebenarnya ingin memperkenalkan diri. Saya Salma Rekhana dengan NPM 2210503030. Selanjutnya izinkan teman saya yang lainnya untuk memperkenalkan diri juga. Perkenalkan, saya Oktaviani Fitriani Noviati, NPM 2210503009. Perkenalkan, nama saya Hairani Azahra, NPM 2210503014. Perkenalkan, nama saya Syarul Adiansyah, NPM 2210503015. Perkenalkan, nama saya Endar Engel Setiawan, NPM 2210503028. Saya Rusna Nafisa, NPM 22205030042. Di sini kami sebagai kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu Kampung Tahu. Kampung Tahu ini merupakan kampung yang terletak di Desa Tidar Campur. Jadi Desa Tidar Campur ini memiliki 3 kampung, yaitu Kampung Anggrek, Kampung Warna, dan juga Kampung Tahu. Nah, kelompok kami memilih Kampung Tahu karena sebelumnya kelompok kami memilih Kampung Warna, tapi ternyata ada kendala sehingga kami memilih Kampung Tahu. Kampung Tahu ini terletak di Desa Tidar Campur, yaitu RT 4 dan RW 1. Dinamakan Desa Tahu karena seluruh warga RT 4 memproduksi tahu dengan jumlah 35 kakak di dalamnya. Kebanyakan pemilik pabrik tahu mempunyai pabrik di belakang rumah mereka atau samping mereka. Jadi rumah mereka itu malah lebih kecil dari pabrik yang mereka miliki. Kalau kita lihat saat kita observasi di Kampung Tahu, kampung tersebut memiliki banyak rumah, namun ternyata rumah yang ditinggali oleh penduduk itu sedikit, sisanya adalah pabrik. Dan kebanyakan pabrik tahu ini merupakan usaha turun-menurun. Kemudian pencetus Desa Tahu untuk pertama kali yaitu almarhum Bapak Sugiarto pada tahun 1994. Untuk pabrik terbesar di sana yaitu masih dimiliki oleh pabrik tahu Lestari. Next. Kemudian jenis tahu yang diproduksi pada Kampung Tahu. Yang pertama yaitu kerupuk tahu. Kerupuk tahu ini mereka memproduksi 3 jenis kerupuk tahu. Yang pertama yaitu kerupuk tahu wale, kemudian kerupuk tahu panjang, dan yang terakhir kerupuk tahu bulat. Yang kedua mereka juga memproduksi tahu sayur yang memiliki ukuran berbeda-beda tergantung dari alat pencetaknya. Selanjutnya yaitu proses pembuatan tahu sayur. Yang pertama, cuci dan rendam kedelai selama 2-3 jam. Yang kedua, kedelai hasil rendaman dimasukkan ke mesin penggiling. Yang ketiga, rebus hingga 3 kali pendidian. Keempat, saring dengan kain tipis untuk diambil sarinya. Yang kelima, peras dan diamkan air penyaringan hingga 15 menit. Yang terakhir yaitu sari-sari didiamkan 15 menit dan siap dicetak. Next. Selanjutnya yaitu ada proses pembuatan kerupuk tahu. Untuk pembuatan kerupuk tahu hanya berbeda sari-sarinya saja. Diperas menggunakan alat untuk mengurangi kadar air, kemudian dimasukkan ke mesin untuk mencampurkan dengan bumbu, soda, penyedap rasa. Setelah pulen dipindah
ke mesin pencetak gelindingan sehingga hasilnya bundar kecil dan didiamkan agar mengembang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kegiatan produksi yang pertama yaitu ada bahan baku, menghabiskan sekitar 5-7 ton kedelai per hari. Ini tuh semua bahan baku dalam satu RT tersebut. Terus yang kedua, waktu produksi. Untuk waktu produksi, jam kerja tidak ada ketentuannya, tergantung dari masing-masing pabrik. Jadi tidak ada aturan yang tertulisnya. Yang ketiga, gaji karyawan berkisar sekitar 15.000 sampai 20.000 per masak. Per masaknya itu sekitar 1 ember cat yang 20 liter. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu pemasaran. Untuk pemasaran tahu dari kampung tahu ini biasanya didistribusikan ke berbagai daerah di Jawa Tengah tergantung permintaan dari penjual atau bakul. Nah, penjual atau bakul di sini yang dimaksud adalah orang yang berperan sebagai perantara penjualan tahu dari kampung tahu ke tempat tujuan distribusi. Jadi semisal ada orang ambil berapa ember atau berapa kilo tahu. Nah, nanti orang itu yang mendistribusikan ke tempat distribusi. Jadi pemasarannya itu tidak langsung dari kampung tahu ke tempat tujuan distribusi, tetapi melalui orang tersebut atau yang tadi disebut dengan penjual atau bakul. Untuk daerah pemasarannya sendiri biasanya pada daerah Gombong, Temanggung, Boyolali, Semarang, Jogja, dan pasar-pasar sekitar Magelang. Dan selanjutnya untuk harga penjualan dari produksi tahu kampung tahu itu dibedakan berdasarkan jenisnya. Untuk kerupuk tahu sendiri, 1 bal atau seberat 2 kg biasanya dijual dengan harga Rp80.000. Jadi 1 kilonya itu Rp40.000. Dan untuk tahu sayur biasanya didistribusikan per ember. 1 embernya itu berisi 150 tahu dengan kisaran harga Rp70.000 sampai Rp80.000 atau tergantung kualitasnya. Dan untuk sekedar informasi saja, di Kediri itu ada pabrik tahu terbesar, biasanya menghasilkan sebanyak 4 kuintal per hari. Tapi untuk kampung tahu sendiri menghasilkan 4 kuintal per hari itu merupakan hal yang biasa. Dan juga kampung tahu pernah mendistribusikan sebanyak 250 ember tahu ke pasar Boyolali. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu kendala. Yang pertama, kendala yang dihadapi oleh kampung tahu ini yaitu harga bahan pokok yang selalu naik. Produksi tahu di kampung tahu ini biasanya menghabiskan 5-7 ton kedelai. Dan pada tahun 1990 itu harga per kilo kedelai masih Rp800. Namun pada tahun ini sudah mencapai harga Rp40.000. Saat menjelang Ramadan atau pemilu, bahan bakar seperti kayu, minyak, dan grajen biasanya mengalami kenaikan harga. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara harga bahan pokok dengan hasil jual produksi tahu. Yang kedua yaitu alat pembuangan limbah tahu yang rusak. Kadang pada kampung tahu ini mengalami kendala berupa kerusakan pada alat pembuangan limbah ini atau pompa. Nah, pompa dari IPAL ini kalau rusak itu dapat menyebabkan limbah pada kampung tahu ini tidak bisa dibuang ke IPAL dan tidak bisa diproses menjadi biogas. Nah, sehingga nanti itu limbahnya bakal terjebak di selokan-selokan sehingga menimbulkan pencemaran udara atau bau yang tidak sedap. Yang ketiga itu perbedaan harga bahan pokok yang berpengaruh di dunia pasar. Seperti yang kita ketahui, selisih harga Rp100 pada
bahan pokok ini dapat berpengaruh pada harga jual tahu. Nah, sebenarnya koperasi di sana itu menyediakan kedelai, namun harganya itu lebih tinggi dari pasaran yang umumnya. Tapi karena produksi tahu pada kampung tahu ini sangat banyak dan juga didistribusikannya itu sudah ke sekitar wilayah Jawa Tengah dan Kota Magelang, sehingga stok kedelai pada koperasi itu tidak bisa memenuhi pada pabrik tahu di kampung tahu. Sehingga mereka lebih memilih untuk membeli impor karena harganya yang lebih terjangkau dan lebih banyak sehingga mereka dapat berproduksi terus-menerus. Next. Yang selanjutnya adalah keuntungan. Keuntungan tambahan, selain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tahu yang sudah jadi, para pembuat tahu atau perajin tahu juga memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sisa pengolahan ampas tahu, yaitu berupa itu ampas tahunya sendiri. Ampas tahu dapat digunakan sebagai pakan ternak. Biasanya ampas tahu ini dikirim ke Boyolali karena Boyolali terkenal dengan kota susu, yaitu susu yang berasal dari sapi, yaitu untuk jadikan pakan ternak sapinya atau yang sering disebut dengan ngombor dengan sistem kontrak. Biasanya mereka mengambil 4-5 karung per harinya. Keuntungan tambahan lainnya yaitu sedekah kepada sesama, yaitu remahan dari hasil sisa penggorengan atau sering disebutnya pritilan nantinya akan diberikan kepada para santri sebagai pendamping saat makan. Next. Kemudian solusi. Yang pertama, perajin menaikkan harga atau menyusutkan ukuran tahu. Ini solusi dari permasalahan jika harga kedelai sedang naik. Yang kedua, pemerintah melakukan impor kedelai agar stok kedelai meningkat. Ini merupakan solusi dari permasalahan jika stok kedelai itu mengalami kelangkaan. Yang ketiga, perajin membuat jam kerja atau waktu produksi secara sistematis. Nah, jika jam kerja atau waktu produksinya itu sistematis, nanti hasil produksinya akan maksimal. Yang keempat, membuat limbah tahu menjadi biogas. Nah, kan tadi di kampung tahu itu pompa ipalnya kan mengalami kerusakan. Jadi solusinya mengubah limbah tahu menjadi biogas agar limbah dari pabrik tahu tersebut tidak langsung dibuang ke sungai, jadi sungainya tidak tercemar. Dan yang terakhir, pemerintah menginstruksikan Bulog untuk menyalurkan kedelai dengan subsidi selisih harga Rp1.000. Berikut adalah dokumentasi yang kita ambil saat observasi kemarin di Kampung Tahu. Kita melihat prosesnya, kita masuk pabrik tahunya, terus tanya-tanya proses pembuatannya, dan ini foto bersama dengan pemilik pabrik tahu, salah satu pabrik tahu dan ketua RT-nya. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya mohon maaf apabila saya dan kelompok saya terdapat kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.